Beberapa lama kemudian terjadi puncak huru-hara di Gelgel karena para pejabat lupa dengan yang di Pertuan. Ide Dalam Dimadi ditahan dan dikurung oleh Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang babat dalam, yaitu perebutan kekuasaan oleh Kiai Agung Maruti di Gelgel. Saya akan Sebelum peristiwa puncak perebutan kekuasaan oleh Patih Agung Maruti, telah terjadi usaha pengambilan kekuasaan dengan cara penyanderaan Ide Dalam Dimadi. Dikisahkan pada saat Ide Dalam pergi ke Besakih untuk melaksanakan persembahyangan, terjadi penyanderaan atas inisiatif Kiai Agung Maruti dan Ki Gusti Kaleran yang telah dipersiapkan dan dibuat perjanjian di Bukut Abah. Ide Dalam disandera dan ditahan di Desa Galiran, Karangasem. Berita penyanderaan itu terdengar oleh para patih lainnya yang masih setia, dan mereka mengadakan pertemuan untuk merencanakan pembebasan. Rencana pembebasan ini ternyata didengar oleh para pembangkang sehingga membuat mereka takut. Kemudian Ide Dalam dibebaskan. Selanjutnya, situasi di pusat kerajaan di Gelgel menjadi tidak aman. Tersebar isu yang simpang siur tentang pergolakan dan usaha perebutan kekuasaan. Para pejabat kerajaan merasa gelisah dan banyak yang pindah mencari tempat lain meninggalkan dari pusat kerajaan Gelgel. Mereka pergi ke wilayah kekuasaan masing-masing, mendekati rakyatnya ke seluruh daerah di Bali. Pungakan dan Bencingah menuju Desa Nyalian membawa pusaka keris Kirobar. Demikian juga para pejabat penguasa daerah lainnya membawa pusaka yang merupakan hadiah ajar terdahulu bersama rakyatnya. Demikian juga rakyat Gelgel lainnya menyingkir dari pusat kerajaan menuju ke daerah aman di seluruh Bali. Pada saat inilah banyak rakyat Gelgel dari berbagai soroh berpencar ke seluruh Bali. Semua soroh yang dahulu berpusat di Gelgel sekarang berada tersebar di mana-mana di seluruh Bali. Beberapa lama kemudian terjadi puncak huru-hara di Gelgel karena para pejabat lupa dengan yang di Pertuan. Ide Dalam Dimadi ditahan dan dikurung oleh Kiai Agung Maruti di dalam keraton. Para pejabat kerajaan serta rakyat yang setia bersama Ide Dalam bersama para putra tidak bisa keluar keraton, terkurung oleh laskar Patih Agung. Para pejabat kerajaan yang berada di sekitar keraton Gelgel beserta rakyatnya di masing-masing desa tertahan oleh laskar Maruti sehingga tidak bisa membantu rajanya yang sedang terkurung. Setelah beberapa lama, Ide Dalam bersama para putra dan para pengiring dapat meloloskan diri keluar dari keraton dan dijemput oleh rakyat di sebelah barat Tukan Bubuh. Selanjutnya Ide Dalam bersama rombongan menuju dan bermukim di Gulian. Menurut pusat kerajaan Gelgel telah dikuasai oleh Kiai Agung Maruti pada tahun 1651 Masehi. Karena pada tahun ini Jakob bakal mengunjungi Bali, didapatkan Raja Ide Dalam Dimadi telah tidak berada di Gelgel, sudah mengungsi ke Gulian. Demikian juga pada tahun 1665 Masehi, VOC di Batavia menerima surat sejumlah 6 lembar dari Bali yang ditandatangani oleh Maruti dan mengaku bahwa dirinya sebagai penguasa baru di Gelgel.
Setelah Kiai Agung Maruti memegang kekuasaan di Gelgel sampai tahun 1608 Masehi, terjadi perpindahan para anggota kerajaan dan pengiringnya serta terjadi perubahan tata ruang kerajaan. Maruti memindahkan pusat kekuasaan ke tempat kediamannya di Jeruk Karang, Kepatihan. Lokasinya di sebelah utara Pasar Gelgel saat ini. Bangunan keraton Swecapura dihancurkan, diratakan dengan tanah dan dijadikan daerah permukiman penduduk. Sekarang daerah bekas keraton ini telah menjadi Banjar Jeruk Agung Balerang, Belodan di Desa Adat Gelgel, tempat tinggal para anggota yang telah ditinggal pergi menuju daerah kekuasaannya masing-masing dijadikan banjar dan tempat pemukiman penduduk. Banjar Jelantik bekas Jeruk Kiai Jelantik, Banjar Paminggir bekas Jeruk Ki Gusti Paminggir, Banjar Tangkas bekas Jeruk Kiai Tangkas keturunan Arya Kanuluhan, Banjar Tabanan bekas Jeruk Kiai Anglurat Tabanan keturunan Arya Kenceng, Banjar Pandi bekas Jeruk Kiai Pandi Basi keturunan Arya Kepatisan, Banjar Jeruk Kapal adalah bekas Uri Ide Dalam Bekung setelah turut tahta. Yang sebelumnya bekas Jeruk Kiai Manginti. Banjar Bali Tumbak adalah bekas tempat atau bali penyimpanan tombak oncer ganda dari Laskar Tulang Mangap. Banjar Sangging dan Banjar Pandi Mas adalah tempat para sangging dan pandi emas pengayah Ide Dalam yang mengerjakan segala kebutuhan keraton. Banjar lama yang telah ada sebelum dibangun keraton Gelgel adalah Banjar Dukuh yang dihuni oleh warga Pedukuhan, Banjar Tojan yang dihuni oleh keturunan Pasak Salahin, Banjar Bali Batur, Gaduh, dan lain-lainnya. Demikian terjadi perubahan peruntukan pemukiman di Gelgel setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Kiai Agung Maruti. Pemukiman-pemukiman itu dihuni oleh rakyat yang mau tunduk dan telah dihilangkan kewangsaannya. Adapun para pejabat kerajaan bersama pengikutnya yang telah pergi ke masing-masing daerah kekuasaannya mempunyai pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa mau tunduk kepada Kiai Agung Maruti di Gelgel. Mulai saat itulah terbentuk kerajaan kecil yang berdiri sendiri, tidak bernaung di bawah Gelgel yang dahulunya adalah bagian dari kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel. Nah, begitu dulu rekan-rekan sekalian. Saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang Ide Dalam Dimadi Kisah Kebulian.